Halo para pemirsa yang lagi pada santai, selamat datang kembali di channel Dipam Putra. Kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru berjudul Long Distance yang dirilis pada tahun 2024 ini. Ya udah, tanpa lama-lama dan buat kalian semuanya penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya sebuah pesawat luar angkasa penambangan bernama Boreleis yang melayang di luar angkasa. Seluruh kru tertidur dalam pod mereka karena masih ada 4 tahun lagi hingga mereka mencapai tujuan. Tapi tiba-tiba sebuah asteroid menghantam pesawat yang menyebabkan kerusakan serius yang cukup untuk mengaktifkan alarm. Di situ seorang pria bernama Andy terbangun dan melihat video keluarganya yang tinggal di bumi. AI pesawat menginformasikan bahwa telah terjadi kerusakan pada lambung pesawat dan sistem kelangsungan hidup diaktifkan. Lengan mekanis mulai membuatkan setelan khusus untuk Andy yang dilengkapi dengan suplai oksigen terbatas serta AI pribadi. Tak lama kemudian mekanisme peluncuran darurat pun aktif dan pot-pot pelarian dilemparkan keluar dari Boreleis. Sebagian besar pot berhasil keluar dengan selamat, tetapi beberapa terjebak dalam kobaran api ketika ledakan kecil mulai terjadi di beberapa bagian pesawat. Lengan robot menyelesaikan helm pelindung di kepala Andy tepat sebelum potnya meluncur. Saat mereka masuk ke dalam atmosfer planet terdekat, gravitasi yang kuat membuat pot jatuh dengan kecepatan tinggi. Beberapa pot bahkan terbakar dan meledak saat turun. Pot milik Andy rusak, sehingga pendorongnya gagal berfungsi. Pot tersebut terhempas keras ke tanah, lalu tergelincir beberapa saat hingga berhenti di tumpukan tanah. Andy yang setengah sadar melihat bayangan kabur sebelum sepenuhnya tersadar. AI pesawat menduga Andy mengalami serangan jantung, sehingga dengan cepat mengaktifkan defibrilator. Have a great day. Pada saat melihat keluar jendela, Andy menyadari bahwa dia terdampar sendirian di dunia yang asing. Ketika ia mencoba menghubungi kru lewat radio, tidak ada yang merespon. Tiba-tiba pot mulai bergerak. AI menjelaskan bahwa mereka berada di medan yang tidak stabil, jadi Andy harus keluar. Pada saat mencoba membuka pot, pintu tidak bergeming. Di situ Andy hanya dilengkapi pistol suar karena pangkatnya yang rendah. Dia pun mencoba menendang pintu, namun tidak berhasil. Yang akhirnya dia menggunakan alat pemadam api yang berhasil memecahkan kaca. Namun ketika ia berusaha keluar, potnya terguling yang membuatnya jatuh kembali ke dalam. Hal ini menyebabkan kaca pecah dan merusak setelannya, sehingga oksigennya mulai berkurang. Untungnya Andy memiliki semprotan perbaikan yang segera menutup robekan tersebut. Pada saat itu mesin pot konsleting dan juga menimbulkan percikan api kecil di belakang kursinya. Andy dengan cepat mengambil mainan putranya dan menggunakan tanah untuk keluar dari pot yang kini diselimuti asap tebal. Di situ dia melihat ke sekeliling dan menyaksikan Boreleis jatuh terbakar dari langit, menabrak planet tersebut yang menyebabkan ledakan besar. Gelombang kejutnya menghantam Andy dan membuatnya terjatuh. Andy segera pulih dan meminta informasi kepada AI yang mengungkapkan bahwa pesawat mereka baru mencapai setengah jalan dan kini berada di wilayah yang belum dipetakan. Dia melihat cahaya di kejauhan, lalu mulai berjalan menuju arah tersebut sambil mencoba menghubungi siapapun melalui radio. Setelah berjalan beberapa waktu, Andy menemukan bagian Boreleis yang terbakar. Di dalam pot terdekat, dia memeriksa peralatan untuk mengambil tangki oksigen. Namun dia dikejutkan oleh tubuh seorang kru yang jatuh keluar. Ketika diperiksa lebih dekat, ternyata tangki oksigen sudah rusak, sehingga dia harus pergi tanpa memperhatikan jejak darah dan goresan di luar pot. Tak lama setelah itu, Andy menemukan sejumlah lampu SOS yang dikelilingi cahaya terang. Ini adalah tanda darurat yang diatur oleh kru lain. Di sana dia mengambil beberapa peralatan darurat
dan bahkan mempertimbangkan cadangan makanan alternatif dari tubuh kru yang telah tiada. Melalui catatan navigasi, sebelum kecelakaan, Andy mengetahui bahwa perusahaan mereka memiliki jalur pintas melalui sabuk asteroid demi menghemat bahan bakar. Keputusan ini menyebabkan mereka berada di wilayah yang berbahaya. Boom. Which means Butuh waktu sekitar 6 bulan lagi tim penyelamat untuk mencapai lokasi mereka dengan kapal cepat. Namun jika menggunakan rute normal, perjalanan akan memakan waktu hingga 2 tahun. 200 souls on board and we're the only ones left. Andy pun mulai merasa putus asa, tetapi AI-nya mengingatkan bahwa mereka mungkin masih bisa bertahan dengan mencari bagian lain dari Borealis yang masih tersisa. Pada saat Andy bergerak mundur, dia tidak sengaja mencabut mesin kecil dari posisinya. Ketika berbalik untuk memperbaikinya, tiba-tiba makhluk misterius melompat masuk dan juga menyerangnya. Makhluk itu membawa Dee pergi tanpa jejak. Ketika Andy kembali menoleh, Dee sudah hilang. Dwayne? Setelah mengirim pesan darurat ke bumi, Andy pun mengambil pistol milik Dee. Di situ AI memperingatkan bahwa kadar oksigennya mulai menipis. Andy meminta AI untuk menyiapkan rute menuju bagian Borealis yang lebih besar. Dia pun melanjutkan perjalanan sambil memantau radio untuk mencari penyintas lain. Just drop me a course to the Borealis when I'm talking. Akhirnya Andy tiba di tepi tebing. Tetapi AI mengakui bahwa sistemnya mengalami gangguan. Merasa frustasi, Andy pun teringat keluarganya lalu berteriak. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara di radio. Itu adalah penyintas lain bernama Naomi. Namun sinyalnya sangat lemah, sehingga sulit bagi Andy untuk mendengar Naomi dengan jelas. Naomi terjebak di dalam potnya. Dia mencoba mencari pelacak navigasi dan menemukan bahwa satu-satunya penyintas yang masih bisa dihubungi adalah Andy. Naomi mengirimkan lokasi kepada Andy, tetapi AI memperingatkannya bahwa area tersebut tidak stabil dan juga persediaan oksigen Andy mungkin tidak cukup untuk mencapai lokasi Naomi. Meskipun ragu, Naomi meyakinkan Andy bahwa oksigen yang dia miliki cukup untuk mereka berdua bertahan selama beberapa jam. Singkat cerita, mereka pun mulai berjalan bersama, berbicara untuk menjaga semangat satu sama lain. Tiba-tiba Andy mendengar suara aneh dan meminta AI-nya untuk memindai area sekitar. Namun fungsi itu tidak aktif. Ketika Naomi mendengar nama model AI tersebut, dia memberitahu bahwa perangkat itu sebenarnya sudah dihentikan produksinya karena cacat sistem. Namun perusahaan tetap menggunakannya untuk menghemat biaya. Di situ Andy merasa gelisah dan suara-suara aneh mulai terdengar semakin sering, yang membuatnya merasa sedang diawasi. Tak lama kemudian dia menemukan jejak lubang kecil di tanah dan mengikuti jejak itu hingga tiba di sebuah lubang besar yang ditutupi jaring. Dia pun menyadari bahwa lubang-lubang kecil itu adalah jejak kaki suatu makhluk. Karena merasa panik, Andy mempercepat langkahnya. Dia menyadari semakin banyak jaring laba-laba di area tersebut. Tak lama kemudian salju mulai turun dan suara-suara aneh itu mulai menjadi geraman. Karena merasa terancam, Andy segera mematikan lampu helmnya dan bersembunyi. Naomi terkejut ketika pemindahnya menunjukkan banyak pelacak kru yang bergerak mendekati mereka. Namun tidak ada satupun yang merespon panggilan mereka. 100 meters ahead of you. Can you not see them? Andy menghubungkan AI-nya ke pelacak tersebut dan sinyal menunjukkan keberadaan makhluk di sekitar mereka. Naomi tiba-tiba mengatakan bahwa makhluk itu berada tepat di hadapannya, tetapi dia tidak bisa melihat apapun. Tiba-tiba sebuah suar menyala di udara dan cahayanya memperlihatkan laba-laba raksasa yang sedang memangsa salah satu kru dengan pelacak yang menempel di tubuhnya. Karena senjata milik dia tidak berfungsi, Andy panik dan mulai berlari. Namun laba-laba itu mengejarnya dan mencoba melompat ke arahnya. Dia pun akhirnya tersandung dan jatuh ke tanah. Ketika melihat ke atas, makhluk itu mencoba meraih dirinya. Dalam ketakutan itu, Andy terus berlari, sementara laba-laba raksasa itu mengikutinya dari atas.
sesekali mencoba menjangkau untuk menyerangnya. Beruntungnya Andy berhasil menghindari setiap serangan, namun ia terganggu oleh kejaran makhluk itu hingga akhirnya terguling dari tebing, meluncur ke bawah dengan kecepatan tinggi yang menyakitkan. Untungnya salju di bawah menjadi bantalan yang sedikit meredam kebenturan saat dia mendarat. Laba-laba raksasa itu mengeluarkan suara gemuruh di atas, tetapi tidak turun ke arahnya. Andy mencoba menenangkan diri, tetapi Naomi mengingatkan bahwa kadar oksigen Andy semakin menipis. Sealant depleted. Dalam situasi ini, suara Naomi terdengar penuh kekhawatiran, tetapi dia tetap berusaha memberikan saran. Akhirnya Naomi menyebutkan bahwa Dee mungkin memiliki persediaan oksigen cadangan. Andy pun segera berlari di antara puing-puing pot yang jatuh, mengikuti sinyal suar yang ditembakkan oleh Dee. Setelah menemukan Dee, mereka hampir berhasil berkomunikasi mengenai kelemahan laba-laba tersebut. Namun tiba-tiba seekor laba-laba melompat menyerang, memaksa Andy untuk bersembunyi. Melalui radio, Andy hanya bisa mendengar suara pertarungan sengit hingga akhirnya ditewas. Dia pun bersembunyi di balik pot. Andy berharap bisa menghindari perhatian makhluk itu. Namun tak lama kemudian, ia melihat laba-laba kedua yang sedang memangsa tubuh kru lain. Di situ Naomi mencoba membantu dengan mengaktifkan suara dan lampu dari salah satu pot, yang berharap mengalihkan perhatian salah satu laba-laba sehingga Andy bisa berlari dan bersembunyi di tempat lain. Naomi mencoba cara yang sama untuk laba-laba kedua. Tetapi secara tidak sengaja dia menyalakan pot di lampu Andy yang sedang bersembunyi, yang dimana itu mengejutkan Andy. Tapi untungnya Naomi berhasil menyalakan semua lampu di pot-pot lain karena hal itu mengalihkan perhatian kedua laba-laba. Akhirnya Andy berhasil melarikan diri, namun para laba-laba segera menyadari bahwa mereka telah dikelabui dan kembali mengejar Andy. Di situ Andy terus berlari hingga memasuki area berkabut. They're not attacking. Setelah laba-laba pergi, Andy memberitahu Naomi bahwa dia juga harus mencari tempat yang aman. Naomi yang merasa cemas mencoba menenangkan dirinya dengan menyanyikan lagu yang biasa ia nyanyikan untuk keluarganya. A lot of death and guts for a lullaby. Tiba-tiba sekelompok kunang-kunang menciptakan pemandangan indah dengan cahaya mereka. Salah satu kunang-kunang mendarat di helm Andy dan tiba-tiba berubah menjadi merah lalu menyerangnya. Meskipun satu kunang-kunang tidak menimbulkan bahaya besar, tapi beberapa lainnya ikut berubah menjadi merah dan juga menyerang secara bersama-sama. Di situ Andy mencoba menjauh, tetapi suara geraman besar terdengar. Seekor monster raksasa muncul dan mencoba menangkapnya. Makhluk itu mengeluarkan zat lengket untuk melumpuhkan Andy. Perlahan-lahan menelannya hidup-hidup. Di situ AI mendeteksi bahwa Andy mengalami serangan jantung dan segera mengaktifkan defibrilator, kemudian memberikan kejutan listrik yang kuat. Akibat hal itu, monster itu pun memuntahkan Andy dengan kemarahan yang besar dan mulai mendekatinya lagi. Andy yang sadar segera berlari dan bersembunyi di sesuatu yang tampak seperti batang pohon berongga. Namun ia terpleset ke dalam lubang tanah dan jatuh ke sarang kunang-kunang. Kunang-kunang alien itu kembali berubah merah dan mulai menyerangnya. Untungnya Andy berhasil keluar dari terowongan tersebut. AI memberitahu Andy bahwa tingkat oksigennya cukup untuk mencapai Borelis, tetapi tidak cukup untuk menyelamatkan Naomi. Namun Andy menolak menyerah dan tetap menuju arah Naomi. Andy akhirnya menemukan Naomi di dalam potnya. Ia pun membuka pintu pot itu agar Naomi bisa bernafas dengan lega. Ketika mencoba mengeluarkan Naomi, ternyata kakinya terjepit. Dengan alat darurat yang lebih lengkap karena peringkatnya lebih tinggi, Naomi pun memberikan suar dan juga semprotan perbaikan. Bersama-sama mereka mempersiapkan diri untuk bergerak. Rasa sakit membuat Naomi sulit berjalan. Tapi di situ Andy berimprovisasi dengan membuat belat darurat untuk menopangnya. Sementara itu Naomi memeriksa pistol milik Dee. Tak lama kemudian sekelompok laba-laba mulai mengepung mereka. Keduanya pun segera berlari menuju Borelis. Naomi meminta AI untuk menyuntikkan obat agar kakinya bisa digerakkan.
Ketika mereka akhirnya memasuki Borellis, Naomi dengan cepat mencoba menutup pintu, tepat saat seekor laba-laba berusaha masuk. Di dalam kapal mereka menemukan generator cadangan yang masih aktif dan ruang kargo dengan persediaan cukup untuk bertahan. Namun di salah satu koridor, mereka melihat jejak darah yang membawa mereka ke sarang laba-laba besar. Seekor laba-laba raksasa datang, tetapi Andy berhasil memancingnya ke ruang kargo. Ia menggunakan pot terakhir di sana untuk meluncur langsung ke makhluk tersebut dan juga menghancurkannya. Pada akhirnya Andy dan juga Naomi pun selamat. Mereka menikmati pemandangan matahari terbit dari jendela Borellis. Di situ mereka berpegangan tangan dan menyadari bahwa mereka telah melewati semua ini bersama. Dan di sini film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film Long Distance. Gimana menurut kalian? Apakah film ini seru atau tidak? Tulis komentar kalian di bawah. Dan kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya ya. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.